Oke, ya. Untuk pembahasan UTS Fiskom ya, saya akan mulai dari beberapa soal akar fungsi terlebih dahulu. Jadi nantinya saya akan membuat 3 rekaman. Pertama untuk membahas soal akar fungsi, kedua membahas tentang matriks, dan ketiga tentang interpolasi. Ya, jadi di sini sudah saya buat beberapa soal. Yang mana nih soal-soal ini saya ambil dari buku Capra dan juga ada saya ambil dari soal-soal UTS tahun lalu. Ya, semoga aja ini bisa menjadi bahan latihan dan bahan tambahan kalian untuk belajar ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan soalnya ini, saya hanya memberitahu aja ketika kalian mengerjakan UTS Fiskom itu, terutama misalnya dalam hal ini soal akar fungsi atau interpolasi atau matriks, itu saya lihat di Mas itu kalian pakainya itu kodenya itu memanggil fungsinya. Dalam hal ini contohnya misalnya di sini saya bikin folder baru ya. Misalnya di sini akar fungsi. Nah, di sini ya, di sini tuh dari yang ini sampai sini ini saya ambil dari emas dari yang Paseno buat. Nah, jadi seharusnya Paseno sudah memberitahu ya. Jadi kalau menggunakan kodenya itu kalian jadinya tinggal panggil aja sesuai dengan nama si filenya ini. Nah, jadi ketika kalian menjawab UTS itu, kalian nanti bikin folder, misalnya folder nomor 1 atau nomor 2 gitu, terus masukin fungsinya ke folder itu. Ya, jadi sebelum menjawab soal disiapkan, kode-kodenya disiapkan dulu ya. Itu kalau saya lihat sih di emas sih tinggal disimpan aja, tinggal di copy aja yang Paseno telah buat. Ini saya ambil dari emas. Terus apa lagi? Ini false position. Paste. Dan ya kalau nggak salah ada 4 ya. Ada 4 file. Nih. Return Rapson dan second. Oke. Nah ini kalau sudah dibikin foldernya, sudah dimasukin kode-kodenya, kita bikin file.m baru. Kita buka Octave-nya. Oke, lagi loading ya. Ya. Oke. Ini udah ketampil di sini. Sudah terlihat ya, harusnya terlihat. Mana kodenya? Nah, ya. Di sini kita bikin file baru. Bikin file baru ya, new script. Oh, sorry. File baru terus kita simpan. Kita bikin di file yang sama. File yang sama misalnya di Fiskom asistensi. Ya. Di sini misalnya. Nah, kita di sini kasih nomor misalnya nomor 1A. Terus kita enter, save. Berarti save. Ini jawab aja no. Dah. Setelah itu kita jawab soalnya. Di sini ada beberapa soal. Kita akan cek, kita bahas sama-sama. Dan ini masih soalnya saya masih ambil dari soal yang paling gampang ya. Misalnya di sini di nomor 1 ini ada sebuah fungsi. Disuruh cari plot grafiknya, disuruh buat plotnya. Kita mulai misalnya X itu
dengan linspace dalam kurung. Nah, ini di sini kalian bisa ya membuat batasan X itu mau dari mana sampai mana. Di dalam hal ini saya ambil dari min 5,5. Kenapa? Kali gini, kalian harus lihat dulu, harus kenal dulu fungsinya. Fungsinya ini adalah fungsi kuadrat. Ya, kuadrat itu bentuknya itu kayak U. Ya, kayak U atau enggak dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi itu dia itu pasti terkadang tuh ada nilai X-nya yang negatif, ada nilai X-nya yang positif. Jadi saya ambil di sini minus 5 sampai 5 dengan jumlahnya itu ada 40. Oke, enter, baru kita masukin fungsinya. Fungsinya di sini min 1,26 dikurang 1,5 di sini dikali X. Nah, ini boleh kalian tambahkan titik di sini. Karena kalau penambahan titik itu artinya tuh dia itu untuk yang dalam bentuknya itu array ya, atau dalam bentuk vektor kalau saya bilangnya, atau dalam bentuk matriks. Ya sebenarnya sih gak ada masalah sih. Yang penting kalian harus tahu nilai X itu dia tuh matriks atau bukan. Nah, ini di sini pangkat kayak gini. Setiap kali saya bikin operasi biasanya saya tambahin titik sih. Biar nanti gak ada error. Jadi kalau misalkan X itu ya sebuah konstanta atau bukan matriks, gak apa-apa, gak masalah kalau ditambahin titik. Tapi kalau seandainya X itu berupa matriks atau array dan tidak ada titik, maka dia error. Oke, jadi seperti ini. Terus kita plot. Kita plot di sini X, Y. Ya, di sini kita bisa bikin ya set Y label atau apa ya, X label itu boleh kayak gini. Misalnya X boleh aja ya. Y label itu Y. Gini. Gini nggak ada masalah. Nah, kita jalankan. Coba. Nah, ini grafiknya kayak gini. Belum kelihatan. Nah, ini dia. Ini grafiknya kayak gini. Nah, kalau kalian lihat yang bagian 1B ini, ya, di sini kita disuruh cari akar fungsi dengan metode bisection. Tapi, kalian ingat dulu ya, bisection itu sama false position itu perlu nilai tebakan. Dua nilai tebakan awal. Nah, nilai tebakan awalnya itu bisa kita cari dengan memplot grafiknya terlebih dahulu. Makanya di soal 1A ini disuruh plot. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat nilai Y negatif itu di sekitar 0 sama 2. Ini saya perbesar grafiknya biar kalian bisa lihat ya. Nah, ini negatif 1 nih, kalau kalian lihat di sini. Ya kan? Di sumbunya negatif 1 dan di sini dia tuh di sekitar apa di bawah 0 ya. Atau misalnya di sini kita ambil tengah-tengah negatif 1 sama negatif 2 dah. Ini di sekitar 0 sampai 1 lah. Kita ambil berarti 1 misalnya, nilainya 1. Kalau misalkan 1 di sini, nah ya, 1 di sini masih negatif di sini. Oke? Nah, kalau keterusan di sini, kita bisa melihat di sekitar nilai-nilai antara 2 sama 3 tuh dia udah positif ya. Dan kita bisa lihat di sini Y-nya itu sama dengan 0 tuh di sekitaran 2. Ya, jadi tebakan awal kita, tebakan di sebelah kiri, itu kita ambil misalnya 1 karena dia negatif di sini. Dan saya ambil misalnya di sini 3 aja deh. 3 di sini dia positif. Jadi kalau misalkan untuk menggunakan metode bisection sama false position itu perlu tebakan kiri dan kanan. Yang mana yang satu itu yang kiri itu dia harus Y negatif, yang kanan itu dia harus Y positif. Oke, langsung kita buat di sini file. Kita buat
Ini 1B. Janino. Nah, langsung kita buat. Kita copy aja di sini. Di sini add oke. X. Nah, setelah itu kita coba terlebih dahulu buka. Ini kan dimintanya bisection ya. Kita dimintanya itu bisection, kita buka. Oke. Bisectionnya kita buka. Nah, jadi terkadang tuh sepengalaman saya ya, ketika kita baru memindahkan fungsi ke folder ini, fungsi-fungsi kayak contohnya bisection, false position, atau misalnya mungkin untuk interpolasi itu ada, atau matrix itu ada my8, atau interpolasi itu my Lagrange itu. Kalau udah dipindahin fungsi-fungsi ke sini, terkadang tuh mereka tuh belum kebaca di Octave ya. Jadi kita harus coba save dulu kayak gini, ngerunning gitu. Nah, kita change directory. Oke, kita lihat command window-nya. Oke, dia error ya. Ya, berarti dia udah kebaca. Terus, nah, ini kita juga harus ingat nih urutannya nih. F, A, B, tol, dan N iter. Di sini udah enak ya. Kalau sama Pak Seno tuh di apa namanya dikasih tahu keterangannya itu tebakan kiri, tebakan kanan, toleransinya. Ini udah enak kodenya. Jadi kalian tinggal simpan aja kodenya yang ini. Terus kita bikin A-nya itu sama dengan A-nya sama dengan 1. Misalnya tadi kan. B-nya itu sama dengan 3. Toleransinya kita lihat di soal. Toleransinya itu dimintanya itu 0,001%. Berarti 0,0001. Terus N-liternya kita bikin misalnya itu 100 deh. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal panggil aja dengan bentuknya harus ini ya, sama ya. Harus sama dengan ini. Berarti saya tulis YC, C bisect. Dia harus sama, benar-benar harus sama ini. Bisect Y, A, B, tol, N. Nah, harus berurutan ya, sesuai dengan ini. Kalau tidak berurutan nanti hasilnya jadi keliru. Misalnya kalian tidak sengaja tulis di sini N dulu baru tol. Nah, nanti dianggapnya itu sebagai toleransinya itu adalah N-nya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi harus benar-benar sesuai urutan. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Dan kita lihat di command window-nya. Nah, di sini udah keluar nih. Nilai akarnya itu di sekitar 2,0999 atau di sini dibuletin jadi 2,1. Sekali lagi kita coba lihat untuk grafiknya. Kalau untuk grafiknya, grafiknya gak ada. Oke, grafiknya gak ada sih. Oh, ini dia grafiknya, sorry. Ya, ini di sini kalau kita lihat grafiknya di sini, kalau tadi kita gedekan, kita perbesar. Nah, di sini kalau kita geser di sini, dia titik nolnya itu di sekitar gini ya. Sekitar 2 sampai 2,2. Dan nilai hasil perhitungan kita yang akar ini, nah tadi itu di sekitar 2,1. Jadi benar ya. Oke, jadi emang rata-rata soal UTS tuh seperti itu. Jadi misalnya diberikan fungsi, kalian disuruh cari nilai akar-akarnya. Tapi terkadang di UTS itu ada misalnya dikasih persoalan fisika, nanti kalian harus selesaikan terlebih dahulu persamaannya, baru kalian cari akar-akarnya. Misalnya dalam hal ini
saya bahas nomor 5 dulu deh. Misalnya, ini nomor 5. Kita bikin nomor 5 misalnya 5A. Nah, 5A ini kita baca dulu soalnya. Jadi tuh ada efek tunneling dan dia menjelaskan probabilitas partikelnya dalam bentuk fungsi ini. Oke. Nah, ini si E-nya itu kurang dari V. Dan E itu adalah energi kinetik, V itu adalah potensial penghalang, dan A itu adalah ketebalan penghalang. M itu adalah massa partikel. Dalam hal ini nanti adalah sebuah elektron. Dan H itu, H bar ya ini ya kalau nggak salah ya. Itu adalah konstanta Planck. Oh ini H dong. Konstanta Planck. Nah ini kita disuruh cari dengan, nah ini dengan bisection. Tentukan besar energi kinetik elektron agar memiliki probabilitas 0,15%. Nah ini sebenarnya masih terbilang gampang karena persamaannya sudah dikasih. Tapi mungkin sebagian dari kalian masih bingung gitu ya. Ini maksudnya probabilitas 0,15% itu apakah ini errornya atau bukan? Soalnya seingat saya tuh dulu banyak teman-teman gue yang salah mengira tentang ini. Ini sebenarnya bukan errornya, ini probabilitas ininya ya. Jadi di situ persamaannya itu bisa kita tulis. Ini saya bikin komentar. Ini 0,15 itu sama dengan ini eksponensial. Eksponensial yaitu min 4A pi per H misalnya. Terus nih SQRT dari 2M dikurangi V dikurang E. Oke. Terus ya ini sudah selesai. Nah, jadi persamaannya seperti ini dan bagaimana cara kita mencari si E-nya? V udah diketahui, H udah diketahui, M udah diketahui, A-nya udah diketahui. Bagaimana cara kita mencari E-nya? Itu gampang aja. Di sini 0,0015 kita pindahin ke ruas kanan. Sehingga ini nanti jadinya bisa kita bikin 0. Dan ini kita jadinya dikurang. Nah, jadi kayak gitu rumusnya. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita baca, ini dia tidak ada tebakan. Ya, dia mintanya itu pakai bisection, tapi dia tidak ada tebakan. Ya, sedangkan bisection itu perlu 2 tebakan, 2 nilai tebakan. Nah, oleh sebab itu, kita kerjakan terlebih dahulu yang B-nya dulu untuk mencari oke, bentar tuh. Oke, ya. Oh, ya untuk mencari si nilai tebakannya itu berapa? Oke. Bentar. Oh, sorry maaf. Ini yang B ini sayang sekali yang B ini tuh dia disuruh untuk mengplot fungsi yang ini ya. Tapi ini yang kita gunakan fungsinya itu beda karena yang ini tuh plot E terhadap apa namanya plot P terhadap E, tapi kalau dalam hal ini P-nya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Oke, tapi tidak masalah kita gunakan pendekatan ini. Misalnya kita bikin 5B. Oh. Misalnya kita bikin itu, kita definisikan dulu konstantanya, misalnya A itu
Itu 9 angstrom, berarti 9 dikali 1E pangkat min 10. Terus apalagi M itu sama dengan 9,1 dikali 10 enggak, ini 1E min 31. 1 ini artinya 10 pangkat ya. Terus H itu sama dengan 6,62 dikali 1E pangkat min 34. Terus ini, nah di sini harus hati-hati nih. V-nya, potensial penghalangnya itu 6 elektron volt. V sama dengan 6. Tapi ingat, di sini tuh A, M sama H itu dalam satuan SI, satuan internasional ya. Ada meter, kilogram, second. Sedangkan ini EV ini elektron volt itu bukan satuan SI. Jadi kita harus ubahnya ke joule. Bagaimana caranya? Ini kita kalikan dengan E. Nah, kita definisikan lagi nih E-nya. E itu artinya muatan elektron. 1,6 dikali 1E pangkat minus 19. Nah, terus kita bentar. Ya, setelah itu kita definisikan misalnya nilai X ya. Nilai X. Ya, nilai X saja. Itu adalah line space. Line space dari 0 sampai 6 itu sebanyak 40 aja. Nah, di sini kita definisikan E besar sama dengan X dikali E. Biar apa? Jadi nih X-nya ini masih dalam bentuk EV. 0 sampai V ya. 6 itu berarti masih EV nih. Ya, elektron volt. Nah, makanya saya kalikan dengan E biar dia jadi joule. Setelah itu kita bikin fungsinya. Fungsinya misalnya di sini P sama dengan dari dari E oke, harusnya aman. XP dari di sini min 4 dikali A dikali Pi ya, terus ini per H. Oke, ini kita kurung lagi sehingga di sini kita bisa kalikan dengan SQRT dari 2 dikali M dikali M dikali P dikurang E. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bikin plot. Kita coba terlebih dahulu di sini E, P. Nah, semoga bisa, semoga tidak error. Ini biar enak saya kasih gini aja. Biar kita bisa langsung baca. Ini kita oke, tidak bisa ditulis apa-apa di situ. Kita jalankan.
grafiknya. Nah, ini grafiknya kayak gini. Nah, jadi dia seharusnya grafiknya itu eksponensial. Ya, dia tapi ini kan kelihatan kayak gak eksponensial banget ya. Kalau kalian bisa lihat ya, ini masih kayak patah-patah gitu. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Kita bikin dia itu jangan pas di V, jangan pas di V. Kita bisa bikin di sini misalnya V dikurang 0,1 itu dikurang 1 dikurang 1 gak ada masalah. Kenapa dia kayak patah-patah gitu? Biasanya karena skalanya atau misalnya karena emang dia tuh nilai si V-nya itu di saat dia itu sama dengan 6. Ya, jadi kalau V-nya sama dengan 6 di sini kan, jadi kan kita masukin di sini E-nya sama dengan 6, maka di sini jadi 0 ya. Ya, jadi 0, pangkatnya jadi 0, maka di sini P-nya jadi 1. Jadi langsung naik di situ. Ya. Jadi coba misalnya kita bikin di sini dengan 5 aja. Oke, bentar. Yang sama dengan 5 deh. Ini misalnya 0,1 0,1 dikali E. Ini misalnya kita bikin skalanya E aja. Nah, ini lebih better lah ya. Ini benar-benar kelihatan seperti kayak eksponensial. Bisa kita ubah lagi. Dia misalnya jadi 1 di sini. E ya. Nah, ini jadi lebih better. Ya. Dan emang kalau dalam soalnya itu kan di sekitar 0 sampai 6. Jadi bukan harus tepat dari 0 sampai 6. Ya. Jadi kalau misalkan saya plot dari 1 sampai 5,9 itu gak masalah. Nah, tapi tujuan dari plot ini kita mau ngapain? Kita lihat di sini. Dimintakan peluangnya itu sekitar berapa sih tadi? 0,0015. 0,0015 tuh berarti berapa tuh? 0,0. Oh, udah mau ini. Ya, sekitar 0,0015. 0015. Sekitar sini ya. Ya udahlah, ini kita anggaplah di sekitar seginilah. Oke, nah jadi maksud saya itu adalah kalau misalkan kita plot grafiknya yang ini, terus kan kita cuman pindahin ini jadinya min 0,0015, itu jadinya membuat grafiknya itu turun sebesar 0,0015. Jadi kita harus cari tahu dulu y-nya itu sama dengan 0,0015 di sekitar sini. Maka kita bisa melihat bahwa yang tebakan awalnya ya, tebakan awal di sini dalam artian tuh 8E pangkat min 19 ya, itu adalah pangkat untuk apa namanya? Untuk Y yang negatif, dan untuk yang 5,9 dikali E itu akan menjadi yang tebakan yang positif. Jadi kita masukkan aja di sini misalnya, kita langsung aja P sama dengan, nah ini baru ya, saya bikin kayak gini, jadi E. Nah dengan konstantanya saya definisikan terlebih dahulu. Tadi tuh di sini salah karena dia pakai apa namanya, acriting ya. Sedangkan kalau plot itu jangan pakai acriting. Kalau mencari akar tuh pakai acriting. Itu artinya itu fungsi fx atau fungsi dalam hal ini PE gitu. Oke. Gak usah ya. E-nya gak usah. E-nya gak usah. Terus apa lagi di sini? Ya, kita punya tebakan awalnya misalnya di sini A itu sama dengan 8 dikali E
ya. Terus B itu, oh sorry, bukan 8 dikali berarti ini berapa ini? Sekitar harus kita bagi dengan ini. 4 lah. 4 dikali E. Ini E-nya beda ya dengan E elektron ya. Di sini anggaplah misalnya kita bikin di CQ aja deh. Biar gak terbalik. Jadi E di sini tuh artinya 10. 10 pangkat min 19, 10 pangkat min sekian, kayak gitu. Ini Q. Ini yang B-nya ini 5,9 dikali Q aja. Nah, toleransinya saya bikin di sini berapa? Dimintanya toleransinya, oke lah, toleransinya 0,0001. Di sini N ya, N-nya saya bikin dia 100 saja. Oke, di sini misal kita langsung buat, dia mintanya pakai bisection, YC, C itu sama dengan bisect dalam kurung A, B, ini dulu, P dulu. P, tol, N. Ya, harusnya sama dengan bisection ini. Ya, oke. Kita coba cek nilainya. Oke, error dia, P-nya error. Errornya di mana? Kita harus baca dulu ya kalau misalkan ada error. Harusnya error akar fungsi. E-nya udah benar nih E-nya. Oh, ininya nih. Perkaliannya. Perkaliannya. Ini harus kita definisikan perkaliannya. Oke, ini perkalian titik. Ya, harusnya sudah bisa sih. Oh nih, ini juga dikali. Ya, ini kita jalankan. Maka ini hasilnya ya dapatlah misalnya di sini 8,8 kali 10 pangkat min 19 dan kepencet. Nah, ini sekitar segini ya. Dia di apa namanya 0,0015 itu sekitar segini. Benar ya tebakannya ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira tipe-tipe soal untuk UTS. Ini udah berapa lama nih saya recording? Oke, masih bisa lah ya. Saya ambil aja beberapa soal dari sini. Misalnya soal yang menarik tuh. Nah, nomor 4 deh misalnya, nomor 4. Nomor 4 itu. Nah, ini nomor 4 lebih gampang lagi nih. Kenapa saya bilang lebih gampang? Jadi ini udah ada nilai tebakannya nih. Tebakan awalnya itu 0 dan tebakan ininya tuh 1. Kriteria berhentinya 10 pangkat min 6. Itu berarti errornya dan iterasinya 50. Ini lebih jelas lagi nih. Ini soal tahun berapa itu ya? Saya lupa. 18 atau 19 itu. Ya, yang pertama kita save dulu. Kita bikin dia jadi 4A misalnya. No. Dan ini kita langsung aja bikin yang 4B aja. 4B. Ya, langsung aja. Nah, ini yang 4A. Misalnya di sini V-nya 8. R-nya 2. Oke, kita definisikan R-nya itu sama dengan 2. Ya. V-nya itu sama dengan 8. Dan L itu sama dengan 5. Oke, di sini ternyata ada cos inverse ya. Cos inverse itu apa ya dalam ini ya, oktav? Cos min 1, bukan.
First. Coba ya, saya coba cari di Google. Inverse cos octave. Itu pakai apa dia? Saya lupa dia inverse cos itu apa. Sin cos. Cos. Inverse cos. Oke. Baiklah. Kita kembali lagi ke soal. Kita anggap misalnya itu fungsinya itu adalah fungsi Y sama dengan dari kedalaman H. Berarti kita bikin di sini H ya. Dan kita bikin langsung persamaannya. Persamaan di sini R pangkat 2 ya kan, terus dikali akos dalam kurung dalam kurung lagi di sini R dikurang H per R. Ini sih saya kasih titik aja deh. Ini koma lagi. Titik. Oke. Terus ini min R min H. Terus ini saya kasih titik lagi SQRT dari 2 dikali R dikali pakai titik lagi H dikurang pangkat 2. Ya, jadi ini soal UTS tahun lalu dan di sini kalian cuma bikin R-nya berapa, V-nya berapa, L-nya berapa, terus bikin persamaannya dan ini tinggal tulis aja nih. Tebakannya berapa di sini? Tebakannya 0. Di sebelah kanannya 10. Tidak diminta pakai metode apa ya, kita pakai metode bisection lagi lah. Ya. Ini 1E min 6. Ya, 1E min 6. N-nya diminta 50. Nah, udah deh, ini tinggal bikin aja lagi di sini YC, C sama dengan bisect. Masukin fungsinya dalam hal ini Y, A, B, tol, N besar. Kita cek dulu ya, fungsinya R kuadrat dikali cos inverse R dikurang H dibagi R dikurang H square dari 2RH min H kuadrat. Oke, baik, ini saya lupa kali L. Oh, ini salah nih. Titiknya salah. Harusnya sudah bisa nih. Nah, dapatlah di sini C-nya itu 10 atau di sini nilai akarnya 9,9999. Ya. Ini gampang ya. Sekarang yang 4B. 4B itu sketsa grafik hasil yang didapat pada nilai A. Sketsa grafik dari hasil. Oke, jadi kita sketsa si grafik si V-nya ya berarti ya. Oke. Dalam hal ini kita masukin ini. Oh ya, saya lupa memberitahu. Di sini saya kurangin H karena kan di sini kan dikurangin V karena kan di sini kan V-nya udah diketahui. Jadi untuk membuat fungsinya itu jadi 0, saya pindahin V-nya ke ruas kanan. Oke? Jadi kalau misalkan V-nya di sini atau di ruas kirinya itu udah diketahui,
nilai fungsinya itu udah diketahui, itu pindahin aja ke ruas kanan. Kalau misalkan pengen dicari nilai X atau nilai berapanya. Ya, jadi dipindahin jadinya dikurang. Kayak contohnya di soal yang nomor 5 tadi, ini dikurang, ini juga dikurang ya, kayak gitu ya. Oke. Ya, ini aja. Untuk yang 4B, paste. Di sini, ya sama dengan, oke. Paste. V-nya gak usah lagi. Dan di sini H ya. H-nya itu kita bikin aja linspace dari 0 sampai 10 ya. Dari sampai 1 ya. 1 atau 10 itu. Oh, ini 1 harus ya. Oh, ini 1. Coba-coba. Berarti tadi ada yang salah dong. Nah, ya. Oke, tadi ada yang salah. Mohon maaf, tadi saya kurang lihat. 0,74 ya jawaban yang benar ya. Ini juga sebenarnya salah nih. Yang ini di atas tadi. Ini kan 10. Saya salah tadi. Itu tebakannya salah tadi ya. Ini 1. Tadi soal 1 soalnya. Itu kalian juga harus hati-hati ya dengan hal yang seperti itu ya. Yang 40 misalnya. Terus kita plot. Plot itu linspace dari kok linspace lagi sih? Plotnya itu kok sama dengan plotnya itu h, y. Harusnya bisa di sini. Kita lihat plotnya. Error lagi. Error mulu. Sebentar. Oke, jadi di sini katanya saya kurang memberikan ini. Hal lagi ya. Lagi. Ya, harusnya aman ini. Nah, oke, kita lihat di sini kalau V sama dengan 8 tuh di sekitar ya 0,7 ya di sini ya. V sama dengan 8 tuh di sekitar 0,7. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya di sini kan Y-nya itu kan positif semua. Terus kenapa tebakannya itu tadi 0 sampai 1? Karena kita lihat di ini kan Y, V-nya itu kan sama dengan 8. Ya kan? Nah, kita disuruh mencari nilai H-nya itu berapa ketika Y-nya itu sama dengan 8 atau V-nya sama dengan 8 atau dalam hal ini volumenya. Volumenya sama dengan 8. Nah, ini untuk mencari tahu, tadi saya udah bilang kita pindahkan ke ruas kanan, terus kita kurangi ya. Jadinya kurang. Jadi kurang V gitu kan. Maka ini grafik yang akan turun. Dia akan turun sebesar min 8. Oke. Nah, makanya ini yang di bawah 8 yang 2, 4, 6 itu dia akan turun sebesar min 8, maka ini jadinya itu akan jadi minus semua. Oke? Nah, kan tebakannya di sini dari 0 sampai 1, maka di sini yang 0 ini dia turun ke bawah jadi minus 8. Sedangkan yang satu ini misalnya 12, maka ini menjadi dia 8 gitu. Sedangkan nilai kita yang 8 ini, itu karena dikurang 8, maka dia jadi 0. Dan itu yang kita cari. Ini salah satu contoh. Kita misalnya ambil lagi contoh yang nomor 3 nih. Udah berapa lama? Oke, sekali lagi ya. Jadi setidaknya ada 3 soal atau 4 soal. Untuk yang nomor 3 ini, coba kita baca dulu. Jadi, ini tentang perbankan. Kita lihat
V-nya itu adalah deposit yang masuk. Ya, jadi di sini nasabah memasukkan deposit itu 1 juta. Jadi kita tulis di sini V itu sama dengan 1 juta, berarti 1E 6 ya. Oke. Nah, N itu menyatakan bahwa ketika di tahun ke N, M-nya itu bisa ditarik. Maka di sini kita lihat di tahun kelima dia bisa menarik 6 juta. Berarti N itu oke, bentar. Kita baca baik-baik di sini. Oke. Ya. Jadi kalau kalian baca di sini N-nya itu kan 5 ya. Sedangkan L itu yang akan sorry. Bentar, saya gedein dulu. Nah, di sini kan ada K. Ya kan? Ini sumasinya itu terhadap K. Nah, jadi tadi N-nya itu adalah tahun dimana si M-nya ini, M besar ini bisa ditarik duitnya. Dan ini dibilangnya itu nasabah ini menarik di tahun kelima sebesar 6 juta. Berarti M-nya 6 juta, V-nya itu 1 juta, dan ini jadinya 5 N-nya. Jadi kita lakukan sumasi dari 1 sampai 5 untuk 1 ditambah R pangkat K. Maka itu jadinya 1 tambah R ditambah 1 tambah R pangkat 2. Terus saya tulisnya kayak gini aja deh. Misalnya. Kita lihat di sini M sama dengan V dikali 1 tambah R terus tambah 1 tambah R pangkat 2. Nah, jadi seperti ini ya. 1 tambah R pangkat 3. 1 tambah R pangkat 4. 1 tambah R pangkat 5. Nah, jadi seperti itu. R-nya udah diketahui ya. R-nya yang kita cari di sini. R itu ada pertumbuhan suku bunganya. Nah, ini di sini dimintanya itu laju pertumbuhan suku bunganya. R-nya yang kita cari. Nah, ini kan agak susah ya. Kalau kalian lihat di sini kan 1 tambah R. Terus ini jadinya 1 tambah R di pangkat 2. Jadi kita harus selesaikan kuadratnya dulu ini. Kita cari jadinya 1 ditambah 2R ditambah R kuadrat. Terus ini juga sama jadi 1 tambah bla 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 R pangkat 3. Ini juga sama 1 ditambah bla 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 R pangkat 4. Nah, cara lebih gampangnya kita inisialkan 1 tambah R ini sebagai X. Misalnya jadinya itu P jadinya X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5. Nah, P sudah diketahui, M sudah diketahui, di sini kita disuruh cari nilai R-nya. Dan kita sudah menginisialkan 1 tambah R itu sebagai X, maka secara tidak langsung kita mencari X-nya. Dalam hal ini, kita bisa bikin di sini sama dengan 0, dan ini di sini dikurangin M. Oke. Nah, dalam hal ini tidak ada nilai tebakan awal. Tidak ada nilai tebakan awal. Kita bisa menggunakan metode dissection, false position, second, Newton-Raphson, dan metode apapun itu, tapi kita perlu tebakan awal. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memplot grafiknya terlebih dahulu. Grafik yang ini, ya. Kita bikin plot ya. Jadi di sini kita udah bikin V-nya itu sama dengan sekian. Maka di sini Y sama dengan V dikali dalam kurung X tambah X, ya, ini aja dulu. Di sini jadinya itu pangkat 2. Terus ini jadinya itu
pangkat 3. Ini jadinya itu pangkat 4. Ini jadinya itu pangkat 5. Terus ini dikurangin M. M itu adalah 6 juta. M itu 6 juta. M itu sama dengan 6 6. 6. Oh, tulisnya bukan gini. 6 dikali 1 6. Oke. Setelah itu kita bikin X-nya itu sama dengan linspace. Misalnya dari mana nih? Misalnya kalau saya bikin 0. Oke, saya bikin 0 aja, dari 0, 0, lalu saya bikin dari 8, 40. Nah, ini penentuan linspace itu juga kita harus tahu ya. Biasanya kalau misalnya tadi kayak soal nomor 1 nih, kalau misalkan bentuknya kuadrat, biasanya tuh saya pakainya itu nilainya itu dari negatif sampai positif dengan angkanya itu sama. Contohnya itu seperti min 5 sampai 5. Nah, tapi kalau untuk yang ini dia pangkatnya ganjil, jadi saya bikin misalnya dari 0 sampai 8, atau bisa juga dari negatif sampai positif tapi angkanya tidak sama. Yaitu, jadi kita harus mengetahui dulu ya karakteristik dari si fungsinya tersebut. Ini 3. Oh. Dan ini kita coba plot. Plot. Di sini X, Y. Command window. Ya, salah lagi. Di sini harusnya tuh ada titik ya. Titik kedua. Titik yang ketiga. Titik tempat 4. Ini titik yang kelima. Ya, harusnya bisa aman di sini. Nah, aman. Oke, sorry, mohon maaf. Di sini M-nya kita jangan bikin M-nya deh. Ya. Kita bikin kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita harus cari yang 6 juta ya. 6 juta tuh berarti sekitar sini. 6 juta tuh berapa itu? 1 6 kali 1 6. Di sini ya sekitar segini lah ya. Sekitar segini berarti kita bikin misalnya nilai tebakan awal itu dari 0 sampai, kan dia 0 pas 0 nih. Dan kalau misalkan kita kurangin M-nya kan berarti kan dikurang 6 juta, dikurang berarti ke bawah sini. Berarti dari 0 sampai ke, kita bikin berarti sampai 5 aja misalnya. 5 kan di sini udah berapa nih? 1 miliar ya. Jadi kita bikin, kita copy paste dulu kodenya. Nah, ini banget.
Oke, sama dengan Oke. Terus kita bikin nilai tebakannya itu 0. B-nya itu sama dengan 5. Tol itu sama dengan tol itu tidak dikasih tahu, berarti 0,0001 aja. N-nya misalnya sampai ke 100 saja. Terus kita panggil. Oke, untuk kali ini saya pengen menggunakan metode false position. Jadi kita buka dulu false positionnya untuk kita lihat polanya seperti apa. Nah, ini juga enak juga ya, dia udah ada keterangannya juga di sini. False pos ya. Oke, di sini ada bedanya ya. Di sini kan YC, C. Di sini ada YC. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak masalah nih kalau kita misalnya hapus jadi kayak gini. Jadi YC doang tuh gak masalah. Oke. Atau misalnya false positionnya juga kita tambahin C itu gak masalah. Ya, tapi ketika panggil ya itu harus juga sesuai dengan ini. Jadi kalau misalkan bisection tadi contohnya ini harus YC, C karena emang fungsinya seperti ini. Tapi kalau false position karena dia tidak pakai C, maka ya udah kita panggil YC aja. Jadi sini YC. YC itu sama dengan false pos. Nah, di sini oke, kita jalanin dulu deh. Oke, ya. False pos dari Y, A, B, tol, N besar. Maka dengan demikian ini kita bisa jalankan. Nah, dapat di sini nilai akarnya itu 0, tadi tuh nyebelin banget. Ya di sekitar segini ya. Mana ya? Nah, ini kan 10 pangkat 10 ya. Sedangkan kita dapat di sini 10 pangkat 6, jadi di sekitar segini. Ini kalau kita perbesar. Nah, ini kan 6 pangkat 10 pangkat 6 kan di sekitar sini ya. Nah, di sini kita dapat X sekian. Ya kan, nilai akarnya sekian. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ini. Jadi, X sama dengan 1 plus R, maka dengan demikian R sama dengan X min 1. Ya, jadinya negatif ya. Iya, jadinya 1 dikurang R gitu. Ini udah berapa lama? Oke, 1 jam. Dan ini kita udah jawab sekitar 5 soal UTS tahun lalu. 4 ya, yang nomor 2 ini mah gampang lah ya. Intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kalian mulai UTS ya, itu kalian simpan dulu nih kode-kode bisection, false position, Newton Raphson, secant, dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam soal tidak dikasih tahu nilai tebakan awalnya berapa, kalian tuh harus bikin plot fungsinya terlebih dahulu. Contohnya misalnya seperti ini. Ini tidak dikasih tahu tebakan awal itu berapa di kiri dan kanan. Nah, itu kalian harus bikin plotnya terlebih dahulu, terus kalian cari nilai yang diinginkan tuh di antara nilai mana dan mana aja tuh. Misalnya kayak yang tadi yang X ini kan misalnya yang nomor 3 ini tadi. Nah, itu kita cari nilai M itu berapa misalnya, terus dia itu diapit dengan 2 nilai apa. Nah, terus itu kita akan gunakan sebagai nilai tebakan awalnya. Jadi diplot dulu biar untuk mendapatkan nilai tebakan awalnya. Setelah itu ya udah kita cari dengan menggunakan entah itu metode bisection, metode false position dan sebagainya. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran dari UTS Fiskom untuk mencari akar fungsi untuk
untuk pembahasan soal matriks dan interpolasi, saya akan bikin rekamannya lagi. Jadi total nanti ada 3 rekaman ya. Yang pertama akar fungsi, matriks, sama interpolasi. Ya mungkin itu aja, sekian dari saya. Nanti lain kali saya akan bikin lebih cepat lagi. Maaf ya jika seandainya rekaman ini jadi lama buat kalian.